Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Nur Sabdi SPD, Guru Bidang Studi Geografi SMA Islam Anijam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Nah anak-anak, hari ini kita belajar geografi. Jadi geografi itu sangat menyenangkan dan pastinya mudah dipahami. Nah karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di permukaan bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran geografi. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya topik pembahasan kita tentang sumber daya alam pariwisata. Nah, berbicara tentang pariwisata, Bapak yakin pasti anak-anak sudah mengetahui tentang kajian kita. Nah, dalam sumber daya pariwisata ini kita mengenal tentang namanya tempat-tempat wisata yang bisa dijadikan sebagai pembangunan bangsa Indonesia untuk meningkatkan devisa. Jadi pariwisata ini benar-benar salah satu pemasukan negara yang sudah ada secara alaminya berdasarkan dengan keindahan alam ataupun kebudayaan yang ada di Indonesia ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pariwisata di Indonesia itu ternyata memiliki berbagai macam jenisnya. Kita lihat, Indonesia memiliki kekayaan dan keindahan alam yang beragam. Ya, kita lihat Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu memiliki kebudayaan-kebudayaan yang sangat berbeda dan alamnya itu juga indah. Jadi di Indonesia itu tidak ada daerah yang tidak indah ya. Jadi semuanya indah. Bayangkan dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, apalagi daerah Indonesia bagian timur seperti Maluku, Sulawesi, Bali, dan Papua itu adalah daerah-daerah yang sangat-sangat indah sekali ya. Kedua, keindahan alam di Indonesia dapat menarik wisatawan dari berbagai negara. Ya, karena apa? Faktor keindahan alam Indonesia, negara tropis yang tidak dapat ditemukan oleh negara-negara lain, itu mengakibatkan Indonesia menjadi negara tujuan untuk wisatawan mancanegara. Jadi banyak sekali turis-turis asing itu yang datang ke Indonesia hanya untuk menikmati keindahan alam yang ada di Indonesia. Keindahan alam di Indonesia itu ternyata bukan hanya lautnya saja, bukan pantainya saja, tetapi juga mencakup tentang kehutanannya, mencakup tentang pegunungannya, mencakup tentang sungainya, danau juga. Nah, itu biasanya sangat sulit ditemukan di negara-negara lain. Nah, ternyata potensi wisata yang ada di Indonesia yaitu wisata alam. Wisata alam itu bisa seperti hutan, danau, sungai, arung jeram, ya kan trekking gitu ya. Wisata religi, ya ternyata Indonesia kan banyak negara, banyak agama ya. Ternyata bisa masjid, bisa gereja, bisa kuil atau candi Borobudur, candi Prambanan, peninggalan Hindu Buddha, itu semuanya termasuk dalam wisata religi ya. Nah, wisata budaya, nah apalagi Indonesia budayanya setiap wilayah itu beda-beda. Budaya Kalimantan dengan khas ciri Dayaknya, ya kan, di Sumatera ada Batak, ada Padang. Nah, itu kan setiap budaya memiliki ciri khasnya masing-masing gitu kan. Jadi itu sangat membantu sekali promosi Indonesia di kancah internasional ya. Wisata keluarga. Nah, wisata keluarga ini biasanya adalah banyaknya tempat-tempat di Indonesia yang menawarkan tentang kebersamaan akan keluarga, seperti kayak kafe, seperti pantai, Dufan, Ancol gitu ya. Jadi itu adalah wisata-wisata yang pas banget untuk kebersamaan bersama keluarga. Itu adalah salah satunya ya. Oke, kita lanjut. Nah, saatnya kembangkan potensi pariwisata di Indonesia. Memang saat ini pariwisata Indonesia itu sebenarnya udah canggih, sudah maju, tetapi masih di daerah-daerah dengan pusat turis yang besar, contoh di Bali ataupun Lombok ataupun di Pulau Jawa, Yogyakarta gitu kan. Tetapi untuk daerah-daerah pulau yang lainnya masih perlu ada namanya pembenahan tentang yang namanya pariwisata. Bayangkan, devisa negara itu bisa mencapai 20 miliar US dollar loh. Jadi banyak sekali pariwisata ini yang menguntungkan. Jadi kalau semakin banyak orang yang datang ke Indonesia, maka otomatis devisa negara akan bertambah ya. Nah, dengan cara pengembangan industri pesawat, industri pariwisata, kelembagaan pariwisata akan menciptakan suatu kenyamanan pariwisata ya. Jadi
wisatawan negara saja itu sudah mencapai sekitar 20-an juta bahkan 30-40 juta datang ke Indonesia tiap tahunnya ya dari berbagai macam negara seperti Cina, Jepang, Amerika, Eropa, Inggris itu mereka banyak datang ke Indonesia ya. Nah, jadi dalam pariwisata itu intinya itu adalah adanya objek wisata. Objek wisata tersebut adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik. Jadi kalau suatu daerah tersebut memiliki daya tarik, maka orang-orang akan berkunjung ke sana gitu ya. Contoh Danau Toba gitu kan, dengan keindahan alamnya banyak orang menuju ke Danau Toba gitu. Itulah yang dikatakan objek wisata. Bisa juga air terjun, sungai, danau gitu kan, hutan, oke dan lain-lainnya ya, banyak sekali. Nah, ternyata objek wisata alam itu banyak jenisnya ya. Jadi sumber daya alam yang berpotensi serta memiliki daya tarik bagi pengunjung baik keadaan alami maupun adi budidaya. Jadi contoh potensi objek wisata flora dan fauna. Nah, itu biasanya kan ada Pulau Komodo ya. Jadi dia ada jenis tanaman yang benar-benar khas dan tidak ditemukan daerah lain, nah Komodo gitu kan. Itu kan termasuk fauna yang ada di Indonesia yang tidak ditemukan di daerah lain ya, maka itu akan menjadi objek wisata. Baru adanya keunikan ekosistem pantai dan ekosistem hutan bakau. Jadi kalau kita ketemukan di daerah Inggris seperti daerah Arab, nah itu tidak kita temukan pohon baku ya, hutan baku itu nggak banyak di sana. Nah di Indonesia kan iklimnya tropis ya, baru banyak juga daerah pantai, maka hutan baku atau mangrove itu banyak di sana di Indonesia gitu ya. Nah gejala alam contohnya sumber air panas seperti di Sibayak gitu kan, kawah, baru air terjun, danau. Nah, itu kan banyak di Indonesia ya. Itu juga akan menjadi daya tarik bagi pariwisata Indonesia. Nah, selain itu ada lagi sumber daya alam yang dibuat oleh manusia, contoh kayak sawah. Nah, kalau kemudian di luar negeri, contoh dari Eropa, mereka tidak mengenal sawah seperti yang ada di Indonesia, gitu kan? Karena makanan pokok mereka itu adalah roti, gitu kan. Nah, Indonesia sawah itu bisa bertingkat-tingkat. Nah, itulah yang dikatakan sebagai terasering. Bukan hanya itu saja, ada istilah perkebunan buah Mekarsari gitu kan yang ada di Jakarta. Itu juga termasuk ke dalam namanya pariwisata. Oke, kita lanjutkan. Ada juga peternakan, perikanan, peternakan buaya seperti di Asam Kumbang gitu ya. Itu juga termasuk dalam pariwisata. Nah, ternyata ada unsur-unsur industri pariwisata. Pariwisata ini adalah termasuk industri yang semakin berkembang karena mau tidak mau tingkat kejenuhan orang terhadap pekerjaan, rutinitas otomatis membutuhkan namanya holiday ya atau liburan sehingga pariwisata ini benar-benar berjalan dengan baik. Nah, untuk menunjang itu perlu adanya SDM dan pembangunan sarana prasarana seperti hotel dengan kelas-kelas tingkat kelas-kelasannya gitu kan. Selanjutnya, Indonesia itu memiliki namanya kontribusi ekonomi, sosial, budaya, dan bangsa. Jadi dengan adanya anugerah dari Tuhan tentang budaya Indonesia itu bisa menjadikan modal Indonesia untuk menjadi negara yang dikunjungi pariwisata. Adanya kesempatan kerja jelas dengan adanya pembukaan industri pariwisata akan menyerap tenaga kerja yang mengurangi pengangguran gitu kan sehingga melestarikan kebudayaan supaya kebudayaan Indonesia ini lebih dikenal di tingkat internasional. Nah, ini nanti banyak ya jenis-jenis pariwisatanya ini ada. Jadi wisata itu bukan hanya alam saja ya, tapi ada wisata budaya, bahkan olahraga juga ada, wisata alam, pertanian, kelautan gitu kan. Wisata cagar alam. Nah, ini adalah jenis-jenisnya. Jadi bisa kita lihat bahwa jenis pariwisata itu bukan hanya sekedar pantai, gunung gitu ya, danau, tetapi banyak jenisnya ya. Tergantung dari si objek pengunjung itu mau melakukan apa gitu ya kan, tergantung dari dia jenis pariwisata yang mana akan dilakukannya. Nah, selanjutnya emang betapa pentingkah pariwisata ini gitu. Banyak negara sangat bergantung pada industri pariwisata. Contohnya daratan Eropa ya, mereka itu sangat bergantung pada pada pariwisata. Jadi negara-negara maju itu pada umumnya banyak sekali bergantung pada pariwisata, apalagi mereka yang tidak punya sumber daya alam gitu kan. Jadi mereka tuh mengolah daerahnya sebagai pariwisata. Nah, ternyata pariwisata ini bertujuan yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya, karena situ adalah masuknya uang ya, ekonomi kreatif gitu ya. Menghapus kemiskinan. Jadi dengan semakin banyaknya pariwisata yang dibuka, menyerap tenaga kerja, uang juga masuk ke sana, maka kemiskinan itu bisa diminimalisir. Pertama mengatasi pengangguran ya, karena dia juga membuka lapangan pekerjaan.
Meningkatkan kesejahteraan rakyat sudah pasti karena masuknya uang dari berbagai negara ke satu daerah tersebut. Melestarikan alam karena apa? Dia dijaga dengan adanya pariwisata, maka dia adakan namanya penjagaan lingkungannya dan sumber dayanya juga terjaga. Kalau pemandangan industrinya kotor, nanti tidak ada orang yang datang ke sana gitu ya. Nah, ternyata ada unsur-unsur penunjang pariwisata supaya berkembang. Yang pertama itu objek dan daya tarik wisatanya. Jadi kalau daya tarik wisatanya itu jelek, maka orang tidak akan mau datang lagi ke sana gitu ya. Jadi maka harus benar-benar dijaga ya. Yang kedua tuh sarana prasarananya harus lengkap gitu kan. Nanti toilet atau tempat ibadah itu juga harus ada karena itu kebutuhan vital bagi mereka yang datang ke tempat wisata tersebut. Infrastruktur contoh seperti gubuk, seperti jalan, nah itu harus mendukung ya, seperti perhotelan. Kalau tidak, maka pariwisata tidak akan berjalan dengan baik nantinya gitu kan. Nah, masyarakat dan lingkungannya juga harus turut serta mendukung pariwisata tersebut. Kalau enggak nanti si pendatang ataupun turis mancanegara tidak merasa aman karena adanya intimidasi dari masyarakat, maka pariwisata tidak akan berkembang. Maka masyarakat wajib untuk memberikan pelayanan ekstra kepada pengunjung. Nah, itu ya. Nah, ternyata bukan hanya wisata alam ya, ada atraksi wisata juga ya, seperti wisata seni budaya, sejarah, film-film kayak gitu ya. Itu juga termasuk atraksi wisata, tarik kecak, bela diri ya kan, yang tadinya di negara lain itu nggak ada tapi di Indonesia ada. Itulah ya termasuk atraksi wisata. Nah, wisata alam itu bisa konservasi lingkungan ya, seperti hutan mangrove tadi gitu kan, menjadikannya sebagai media pembelajaran untuk sumber daya alam wisatawan, melindungi pelestarian lingkungan gitu kan. Jadi itu bagus sekali untuk namanya perbaikan lingkungan sekaligus mendapatkan uang ya gitu kan. Atau juga ada juga pariwisata tentang yang sebagai pendidikan, contoh museum gitu kan, tempat-tempat peninggalan sejarah, wisata outbound itu juga menjadi sarana wisata alternatif pendidikan untuk masyarakat ya. Oke, itulah tentang topik kita tentang sumber daya pariwisata. Jadi kedepannya kita akan belajar tentang namanya jenis-jenis pariwisata yang terkenal di Indonesia. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Bapak Sudai dengan Wabil Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.